Tahun 1922, dunia diguncang oleh penemuan terbesar dalam sejarah arkeologi, makam Tutankhamun, Raja Mesir kuno yang mati muda dan nyaris dilupakan dunia. Namun, kegembiraan itu dalam sekejap berubah ketakutan saat satu persatu orang yang terlibat dalam pembukaan makamnya meregang nyawa dengan cara yang tak biasa, mendadak, bahkan tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan sejak hari itu, sang Firaun muda seakan menuntut balas dari alam baka. Ia mengutuk siapa saja yang pernah masuk dan mengusik makamnya. Raja Tut begitu dunia mengenalnya. Seorang Firaun muda yang naik takhta di usia 9 tahun dan wafat secara misterius ketika baru menginjak 18 atau 19 tahun ketika muminya ditemukan. Para ahli mendapati jejak luka di kepala yang memicu teori pembunuhan. Tapi, analisis modern berhasil mengungkap petunjuk lain. Raja muda itu diduga meninggal karena kecelakaan kereta kuda atau kombinasi malaria dan penyakit tulang rapuh yang dideritanya. Tetapi, ada satu hal yang hingga kini masih mengganjal. Makam Raja Tutankhamun agaknya dibuat terburu-buru, terlalu kecil untuk seorang Firaun. Bahkan, beberapa dekorasi ditemukan dalam keadaan belum selesai. Seakan, kematiannya memang tidak direncanakan dalam waktu dekat. Tak banyak yang mencatat kejayaannya, bahkan ia diyakini hanya sebatas boneka politik bagi para pejabat istana. Namun, kematiannya justru menjadikannya abadi dalam sejarah, bukan hanya karena misteri kematiannya, tapi juga karena kutukan yang diyakini menghantui makamnya. Legenda kutukan mumi Tutankhamun ini bermula ketika Howard Carter, arkeolog asal Inggris, menemukan makam sang raja muda tersebut di King of the Valley, alias Lembah Para Raja, pada tahun 1922. Di dalamnya, Carter juga menemukan harta karun berupa emas dan artefak berharga yang menggegerkan dunia, dan digadang-gadang sebagai temuan harta karun paling luar biasa dalam sejarah arkeologi. Namun, pada 16 Februari 1923, ketika kamar makam Raja Tutankhamun akhirnya dibuka, malapetaka pun dimulai. George Herbert alias Lord Carnarvon, sang pendana ekspedisi ini, digigit oleh seekor nyamuk. Meski terdengar sepele, tapi luka kecil itu membawa infeksi yang berujung pada komplikasi mematikan. Hanya berselang 2 bulan setelah pembukaan makam dilakukan, ia tewas. Dan sejak itulah legenda kutukan itu lahir. Setelah Lord Carnarvon, kematian lain pun satu persatu mulai bermunculan dengan cara yang tak masuk akal. Aubrey Herbert, saudara tiri Lord Carnarvon, meninggal 5 bulan setelahnya akibat sepsis pasca operasi gigi. Aaron Ember, sahabat Lord Carnarvon, tewas dalam insiden kebakaran di rumahnya saat berusaha menyelamatkan sebuah manuskrip berjudul Kitab Orang Mati Mesir. Bukan hanya kerabat dekat Lord Carnarvon, seorang eksekutif perusahaan kereta api Amerika, George J. Gould, juga mendadak jatuh sakit setelah mengunjungi makam Tutankhamun. Ia pun meninggal pada 16 Mei 1923 karena pneumonia. Bruce Ingham, teman Carter yang dihadiahi pemberat kertas dari tangan mumi, juga dilaporkan kehilangan rumahnya akibat kebakaran. Mirisnya, saat Ingham mencoba membangunnya kembali, rumahnya justru diterjang banjir hebat. Kematian tragis juga dialami Hugh Evelyn White, salah satu arkeolog asal Inggris, sekaligus rekan Carter. Setelah kematian beruntun yang dialami rekan-rekannya, ia pun ikut mengakhiri hidupnya sendiri, 2 tahun setelah makam Raja Tutankhamun dibuka.
ia meninggalkan sebuah pesan yang konon ditulis dengan darahnya sendiri. Pesan itu berbunyi, "Saya menyerah pada kutukan ini dan harus menghilang." Bahkan, Sir Archibald Douglas Reid, ahli radiologi yang hanya melakukan ronsen pada mumi Raja Tutankhamun, mendadak jatuh sakit keesokan harinya dan tewas 3 hari kemudian. Rangkaian kematian ini apakah sekadar kebetulan atau benar-benar kutukan kuno yang tak boleh diremehkan? Sains modern pun mencoba menjelaskan mitos kutukan ini. Kenneth Feder, profesor arkeologi Central Connecticut State University, New Britain mengungkap, banyak situs peninggalan kuno yang memang menyimpan bahaya biologis tersembunyi, seperti jamur, spora, hingga racun mematikan. Salah satunya adalah Aspergillus flavus, jamur beracun yang mampu bertahan hingga ribuan tahun di ruang tertutup seperti makam. Saat makam dibuka, jamur yang merasa terganggu akan melepaskan spora beracun yang memicu infeksi pernapasan, terutama bagi mereka dengan daya tahan tubuh yang lemah. Petaka itu sempat dialami sejumlah ilmuwan ketika membuka makam Kasimir keempat di Polandia pada tahun 1970-an. Benar saja, dalam kedua kasus tersebut, peneliti berhasil menemukan keberadaan Aspergillus flavus, yang racunnya diduga bertanggung jawab atas kematian misterius para peserta ekspedisi, terutama mereka yang menderita pneumonia. Namun, teori ini tak sepenuhnya menyingkap misteri, sebab masih ada sejumlah kematian lain yang terjadi bukan karena penyakit, melainkan kecelakaan tragis. Meski beberapa dekade telah berlalu, namun kutukan mumi Raja Tutankhamun tak pernah benar-benar sirna. Gamal Mehrez, Direktur Jenderal Departemen Purbakala Mesir, pada tahun 1972. Dalam proses pemindahan sebagian harta Raja Tutankhamun ke sebuah pameran di Inggris, ia sempat mengatakan bahwa kutukan kematian itu hanyalah nasib buruk dan murni kebetulan. Setelah proses pengepakan itu selesai, secara misterius ia pun meninggal mendadak malam itu juga. Apakah ini hanya kebetulan? Atau kutukan itu benar-benar mengikuti siapapun, bahkan setelah puluhan tahun makam itu dibuka? Menariknya, dari 58 orang yang hadir saat pembukaan makam Raja Tutankhamun, 50 orang dikabarkan masih hidup lebih dari 12 tahun setelahnya. Bahkan, Howard Carter, yang menjadi kunci utama dari semua ini, justru panjang umur dan wafat di usia 64 tahun. Jika benar kutukan itu nyata, apa itu tandanya Carter memiliki jimat rahasia yang mampu menangkal kutukan sang raja muda? Kutukan Tutankhamun telah melintasi zaman, dari mitologi kuno hingga perdebatan modern. Tetapi, kisah-kisah kematian itu tetap hidup, menjadi bayangan yang menyertai setiap artefak milik sang Firaun. Lantas bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan subscribe untuk misteri dunia berikutnya.